Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat kanal YouTube ini. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, berkat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita dengarkan kembali teks ini, sungguh sangat nikmat sekali. Inilah yang kita inginkan, bisa jadi kita butuhkan. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Kita ibarat seperti tanah yang kering, maka Dia mencurahkan air yang lebat. Ketika kita menjadi orang yang haus, maka Dia memberikan air. Luar biasa. Saudara-saudara, apalagi seorang orang tua yang sudah lanjut umurnya, ketika firman ini disampaikan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas cucumu. Amin. Pasti ini kita aminkan, karena sungguh luar biasa firman ini. Saudara-saudara, tentu kita coba perlu lihat teksnya ini. Memang di Yesaya 44 ayat 3, bangsa Israel yang berada dalam pembuangan sangat-sangat menantikan pemulihan, menantikan Tuhan mengembalikan lagi mereka ke masa-masa dulu. Mereka kini sedang terbuang, haus, kering. Hanya satu jalan untuk memperoleh pemulihan itu, yaitu Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini sungguh ketika Yesaya menyatakan itu kepada bangsa Israel itu bersukacita. Hari ini juga kalau firman ini sampai kepada kita, kita pun bersukacita. Tapi yang kedua, harus kita perhatikan, berkat Tuhan itu tidak semata-mata dalam berupa materi saja, atau hanya kesehatan saja, atau jabatan saja. Saudara-saudara, firman Tuhan ini dikatakan sungguh yang menjadi berkat yang paling berharga itu adalah Roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita sampai cucu-cucu kita. Saudara-saudara, Roh Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Dialah pemberi berkat itu. Sering sekali kita hanya menginginkan berkat-berkat, ya kesembuhan. Sama seperti orang yang sakit kusta, 10 orang sakit kusta itu, hanya satu yang kembali, 9-nya tidak lagi. Para bangsa Israel ketika mereka di Mesir, mereka menikmati juga berkat-berkat Tuhan. Ketika di padang gurun, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menikmati. Tapi saudara-saudara, sering sekali mereka juga tidak mengalami Roh Tuhan yang memenuhi mereka. Hari ini saudara-saudara, Roh Tuhanlah yang kita undang setiap hari. Itulah berkat yang utama. Karena kalau sudah Tuhan bersama kita, maka apa lagi yang kita butuhkan? Karena Dia sudah cukup untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kalau memang Roh Tuhan itu mau memenuhi kita, itu bisa terlaksana setiap hari. Carilah Dia setiap hari lewat doa-doa yang kita naikkan, sembah syukur kita, lewat mendengarkan firman Tuhan. Kita luangkan waktu kita khusus untuk Tuhan Allah.
maka kita akan mengalami hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan itu memenuhi kita, maka itu akan berbeda ketika roh Tuhan tidak memenuhi kita, ketika kita melakukan aktivitas sepanjang hari itu. Roh Tuhan akan memberikan damai, memberikan berkat, akan menolong kita dan menjagai kita menjadi tembok benteng agar si jahat tidak mudah masuk untuk menerkam kita. Hari ini berkat Tuhan itu sudah dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Hari ini juga Tuhan hendak menyatakan juga kepada kita. Mari undang Dia agar berkat Tuhan memenuhi kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga kita, dan setiap persekutuan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Sungguh firman-Mu ini menjadi kabar sukacita, membawa penguatan bagi kami, agar kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu terus berdiam atas kami, kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, dimanapun berada ialah Bapa. Bapa di sorga, biarlah kami selalu mencari Engkau, meluangkan waktu kami, agar kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hadirat-Mu akan menuntun kami dan memberkati kami. Tuhan Allah, kami juga dalam doa ini membawa saudara-saudara kami yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan di pabrik. Mereka sebagai para pengusaha juga kami doakan agar bisa menjadi pengusaha yang baik kepada bangsa, kepada para pegawainya Tuhan. Kami juga doakan ya Allah Bapa, para buruh agar mereka dapat bekerja dengan baik, mereka dapat hidup lebih baik dengan upah yang mereka terima Tuhan. Tuhan Allah, kami juga mohon agar Engkau memberkati para polisi yang mereka yang bekerja untuk menegakkan keadilan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.